Saya merupakan salah satu anggota dari kelompok 5, yaitu di sini saya akan membahas tentang negara dan konstitusi. Negara dan konstitusi ini dibagi menjadi 3 bagian atau 3 subtema, yaitu yang pertama itu pengertian negara dan latar belakang negara Indonesia, yang kedua itu membahas tentang konstitusionalisme, dan yang ketiga itu membahas tentang konstitusi Indonesia. Konstitusi Indonesia ini dibagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama pengantar tentang konstitusi Indonesia, yang kedua itu membahas tentang hukum dasar tertulis yaitu UUD 1945, yang ketiga membahas tentang hukum dasar tidak tertulis yaitu konvensi, yang keempat membahas tentang konstitusi, yang kelima membahas tentang sistem pemerintahan negara Indonesia menurut UUD 1945 setelah hasil amandemen, dan yang terakhir yaitu negara Indonesia merupakan negara hukum. Saya akan menjelaskan bagian subtema A, yaitu pengertian negara dan latar belakang negara bangsa Indonesia. Pengertian negara di sini dapat disimpulkan dari berbagai filsuf dan para sarjana tentang negara. Maka pengertian negara dapat disimpulkan bahwa negara harus memiliki unsur-unsur yang sah dan bermakna. Artinya unsur-unsur di sini meliputi warga negara serta pemerintahan yang berdaulat dan sah. Lalu latar belakang negara bangsa Indonesia. Negara bangsa Indonesia dilatar belakangi oleh kekuasaan dan penindasan bangsa asing seperti penjajahan yang dilakukan oleh Belanda dan Jepang. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa bangsa Indonesia berkembang dan dilatar belakangi oleh adanya kesatuan dan kesamaan nasib, yaitu bersama-sama di bawah penderitaan penjajahan bangsa asing untuk merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. Adapun prinsip-prinsip kemerdekaan bangsa Indonesia yang dapat dikaji dalam pembukaan UUD 1945, yaitu yang pertama, alinea pertama yang menjelaskan tentang terbentuknya bangsa dan negara Indonesia. Alinea kedua menjelaskan tentang perjalanan perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaannya. Alinea ketiga menjelaskan tentang kedudukan kodrat manusia Indonesia sebagai bangsa yang religius. Alinea keempat menjelaskan tentang terbentuknya negara dan bangsa Indonesia karena ada unsur-unsur yang meliputi yaitu wilayah negara, rakyat, pemerintahan, serta dasar negara yang filosofis yaitu Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan subtema bagian B, yaitu konstitusionalisme. Konstitusionalisme ini mengacu kepada pengertian sistem institusionalisme secara efektif dan efisien dan teratur terhadap pelaksanaan pemerintahan. Adapun konsensus untuk menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern dewasa ini berdasarkan pada 3 elemen kesepakatan atau konsensus, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama. Yang kedua, kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara. Dan yang ketiga, kesepakatan tentang institusi atau prosedur ketatanegaraan. Di sini saya akan menjelaskan skema bagian C tentang konstitusi Indonesia. Yang pertama, pengantar konstitusi Indonesia. Dalam reformasi hukum dewasa ini tentang UUD 1945 banyak sekali melontarkan ide-ide UUD 1945 untuk diamandemenkan. Maksud dari amandemen di sini adalah dengan melakukan perubahan terhadap pasal-pasal atau memberikan tambahan-tambahan. Dengan demikian, bangsa Indonesia telah memasuki babak baru dalam kehidupan ketatanegaraan yang
yang diharapkan dapat memberikan perubahan pada tingkat kehidupan rakyat dengan memberikan ke arah tujuan yang lebih baik dan lebih maju. UUD 1945 amandemen tahun 2002 dirumuskan dengan melibatkan sebanyak-banyaknya rakyat sebagai partisipasi politik untuk mengambil keputusan dalam politik, sehingga diharapkan struktur kelembagaan negara Indonesia bersifat demokratis dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Yang kedua, Hukum Dasar Tertulis atau Undang-Undang Dasar 1945. Maksud dari Hukum Dasar Tertulis atau Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki sifat rumusannya bersifat tertulis dan tidak dapat diubah atau digantikan. Adapun sifat-sifat lain dari Undang-Undang Dasar 1945 yaitu yang pertama, bersifat tertulis dan rumusannya jelas. Yang kedua, bersifat supel dan singkat. Yang ketiga, memuat norma-norma, aturan-aturan, dan ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dipatuhi secara konstitusional. Yang keempat, UUD 1945 dalam tertib hukum Indonesia merupakan hukum dasar tertinggi di Indonesia. Yang ketiga, hukum dasar tidak tertulis atau konvensi. Konvensi adalah hukum dasar yang bersifat tidak tertulis, yaitu aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun sifatnya yang bersifat tidak tertulis. Adapun sifat-sifat lain dari konvensi yaitu yang pertama, merupakan kebiasaan yang dilakukan secara berulang kali dan terpelihara dalam penyelenggaraan negara. Yang kedua, tidak bertentangan dengan undang-undang dasar dan berjalan dengan lancar. Yang ketiga, diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan yang keempat, bersifat sebagai pelengkap. Contoh dari konvensi antara lain pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah mufakat. Jadi bila mana konvensi dikehendaki untuk menjadi suatu aturan yang tulis, konvensi ini secara otomatis tidak setingkat dengan UUD 1945 melainkan sebagai suatu ketetapan MPR. Yang keempat, konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Inggris yaitu Constitution dan berasal dari bahasa Belanda yaitu konstitusi yang berarti undang-undang dasar. Namun, konstitusi dalam praktek penyelenggaraan negara memiliki dua arti, yaitu yang pertama, lebih luas dari pengertian UUD 1945 atau sama dengan pengertian UUD 1945. Yang kelima, yaitu tentang sistem penyelenggaraan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen tahun 2002 memiliki 7 penjelasan, yaitu yang pertama, Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Yang kedua, memiliki sistem konstitusional. Yang ketiga, kekuasaan negara tertinggi berada di tangan rakyat. Yang keempat, presiden merupakan penyelenggaraan pemerintahan negara tertinggi di samping MPR dan DPR. Yang kelima, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Yang keenam, menteri negara merupakan pembantu presiden dan menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Yang ketujuh, kekuasaan kepala negara yang tidak tak terbatas, yaitu tentang negara yang adalah negara hukum. Menurut penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan bukan berdasarkan asas kekuasaan. Adapun ciri-ciri dari suatu negara hukum yaitu yang pertama,
perlindungan dan pengakuan atas hak-hak asasi, terutama hak asasi manusia. Yang kedua, perlindungan bebas dari suatu pengaruh kekuasaan dan tidak memihak. Yang ketiga, jaminan kepastian hukum. Demikian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan, yaitu materi dari kelompok 5 tentang atau yang berjudul Negara dan Konstitusi. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata dalam saya menjelaskan materi saya mengucapkan mohon maaf dan terima kasih.